Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all of my students whom I love. How are you today? Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, last week we have listened a recording the story of Goldilocks and the Three Bears. Do you know what kind of text is it? Tahukah anak-anak, termasuk dalam jenis teks apakah cerita Goldilocks and Three Bears ini? It is kind of narrative text. Cerita Goldilocks and Three Bears itu termasuk dalam teks atau cerita naratif. Nah, jenis naratifnya adalah fairy tales atau artinya cerita dongeng. Nah, anak-anak, apa itu narrative text? Do you know what is narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi, teks naratif atau cerita naratif adalah cerita imajinasi atau hayalan yang tujuannya untuk menghibur seseorang. Nah, karakteristik dalam naratif teks yaitu terdapat salah satunya yaitu adverb of time yang sudah kita pelajari. Contohnya seperti everyday, today, last day, last week, tomorrow, yesterday. Nah, itu adalah contoh dari adverb of time. Nah, dalam cerita Goldilocks and Three Bears ini, yang mana sih adverb of time-nya? Yang pertama ada once upon a time, yang artinya pada suatu waktu atau pada suatu ketika. Ini biasanya digunakan di awal cerita. Kemudian yang kedua ada pretty soon, artinya segera. Ya. Kemudian di terakhir ada just then, artinya saat itu. Nah, itu adalah contoh dari adverb of time yang ada di cerita story of Goldilocks and the Three Bears. Seperti itu anak-anak penjelasan terkait story atau cerita Goldilocks and the Three Bears. Jadi Goldilocks and the Three Bears itu termasuk dalam naratif teks atau naratif story. Baiklah anak-anak, kemudian selanjutnya untuk hari ini akan ada kuis untuk bab 2, untuk chapter 2. Kuisnya adalah mengerjakan latihan di halaman 31 dan 32. Jawabannya ditulis di Google Form, khusus jawabannya saja, ya. Tulis jawabannya saja. Caranya adalah kalian hanya tinggal melengkapi cerita Goldilocks and the Three Bears yang masih terdapat titik-titik yang ada angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 15 dengan verb atau kata yang terdapat pada kotak hijau di bawahnya. Jadi tinggal memilih saja, tinggal dimasukkan ya anak-anak. Baiklah anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar karena sebentar lagi kita sudah menghadapi penilaian tengah semester. Insya Allah minggu depan. Jadi jangan lupa untuk di rumahnya mengulang kembali pelajaran yang sudah diajarkan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.